Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abionek update tentang Kerajaan Klungkung dan kisah Ki Balian Batur sehingga berdiri Kerajaan Sukawati. Setelah Gel-Gel dapat direbut kembali oleh Laskar Gabungan Sidemen Buleleng dan Badung dari kekuasaan Kiai Agung Maruti, maka berdirilah suatu kerajaan baru, yaitu Kerajaan Klungkung. Ide Dewa Agung Jambe dinobatkan sebagai Raja pertama Kerajaan Klungkung, bergelar Abiseke Ide Dewa Agung Jambe pada tahun 1687 Masehi. Beliau adalah keturunan atau undak ke-6 dari Ide dalam Sri Haji Kresna Kepakisan. Mulai saat ini di Kerajaan Klungkung tidak lagi memakai gelar Ide Dalam untuk seorang raja seperti halnya zaman Samprangan dan Gel-Gel, tetapi memakai gelar Ide Dewa Agung. Ide Dewa Agung Jambe membangun keraton baru yang bernama Keraton Samarajaya atau Puri Agung Samarajaya di pusat kerajaan bernama Semarapura. Struktur pemerintahan Kerajaan Klungkung dipandang dari legitimasi politik. Kerajaan diorganisir dari atas ke bawah menurun dari raja melalui Iwa Raja atau saudara raja ke berbagai pejabat di bawahnya seperti punggawa dan manca hingga sampai ke perbekal wilayah desa. Jabatan menteri atau pepatih yang pada zaman Samprangan dan Gel-Gel dipegang oleh para Arya, sedangkan zaman Klungkung jabatan menteri telah ditiadakan dan diganti dengan jabatan punggawa dan manca yang diangkat dari kerabat keluarga raja. Khusus untuk jabatan perbekal tidak hanya untuk berkuasa di wilayah desa, tetapi ada juga perbekal sangging yang bertugas mendekorasi ukiran di puri, perbekal pengawin, perbekal wayang, dan lain-lain yang memiliki tugas masing-masing. Pemerintahan Kerajaan Klungkung juga didampingi Bagawanta Siwa Buddha untuk mengayomi rakyat di seluruh kerajaan. Kerajaan Klungkung diceritakan pernah mengadakan intervensi terhadap Kerajaan Belambangan untuk tidak memihak Kompeni Belanda. Pada masa itu terjadi pergolakan di Kerajaan Belambangan akibat serangan Kerajaan Mataram yang anti kolonialisme. Pada masa itu di Jawa ada tokoh putra Bali yang bernama Kiai Agung Made Jambe, saudara Kiai Jambe Kesatria atau putra dari Kiai Jambe Aeng. Di Jawa terkenal dengan nama Untung Surapati sebagai pemberontak anti kolonial Belanda. Beliau bergabung dengan kerajaan-kerajaan di Jawa yang anti kolonialisme. Melihat Kerajaan Belambangan yang terus bergolak pada tahun 1697 Masehi, Raja Klungkung Ide Dewa Agung Jambe bersama Raja Mengwi Cokorde Sakti Belambangan dan Raja Buleleng Kiai Barak Panji Sakti mengirim 900 orang tentara dan mendarat di pesisir Tanjung Jajang Selatan Banyuwangi untuk mengakhiri pergolakan di Belambangan, kemudian menobatkan Mas Purbo yang baru berusia 8 tahun sebagai raja bergelar Pangeran Danurejo dan juga dipertemukan dengan penyusunya seorang Cina di hutan Laban Jati. Beliau disebut Dewo Nyuru oleh orang Bali yang membuat keraton atau ibu kota baru di Wijenan, Desa Balak di sebelah timur ibu kota Macan Putih yang telah rusak. Sistem pemerintahan Kerajaan Klungkung bersifat monarki absolut. Semua keputusan adalah di tangan raja. Selama periode Kerajaan Klungkung yang berdaulat dari tahun 1687 Masehi sampai dengan 1908 Masehi, tahta pemerintahan secara turun-temurun dipegang oleh 10 raja yang bergelar Ide Dewa Agung, keturunan Ide Dalam
Sri Aji Kresna Kepakisan. Seorang raja umumnya harus seorang laki-laki seperti dijumpai pada masa Samprangan dan Gel-Gel yang menganut budaya patrimonial. Namun pada zaman Kelungkung pernah puncak pemerintahan dipimpin oleh seorang raja putri, yaitu Ide Dewa Agung Istri Kanya, seorang Rakawi dan sastrawan yang justru mempunyai peranan penting dalam politik kenegaraan Bali dan Lombok dan menghasilkan prestasi gemilang pada Perang Kusamba pada tahun 1849 Masehi dengan terbunuhnya pimpinan pasukan Belanda yang bernama Michel. Ide Dewa Agung Jambe menikah dengan Ne Gusti Ayu Pacung, putri dari Cokorde Sakti Belambangan Raja Mengwi, mempunyai seorang putri dan 3 orang putra. Ketiga putranya yang pertama bernama Ide Dewa Agung Made yang menggantikan kedudukan ayahanda sebagai Raja Kelungkung. Yang kedua bernama Ide Dewa Agung Anom yang kemudian menjadi Raja Kerajaan Sukawati bergelar Ide Dewa Agung Anom Sirikan. Ide Dewa Agung Ketut Agung yang kemudian pindah istana ke Gel-Gel pada tahun 1750 Masehi. Sesudah Ide Dewa Agung Made menggantikan ayahnya Ide Dewa Agung Jambe sebagai Raja Kelungkung, maka adiknya Ide Dewa Agung Anom alias Ide Dewa Agung Anom Sirikan pindah ke Sukawati atas permohonan Raja Kerajaan Mengwi karena Anglurah Agung Sukawati telah pergi meninggalkan Sukawati akibat berselisih paham dengan kakaknya di Mengwi. Pada saat ini daerah Sukawati merupakan bagian wilayah Kerajaan Mengwi yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas hingga ke wilayah timur sampai di Sukawati dengan rajanya adalah I Gusti Agung Putu yang bergelar I Gusti Agung Bima Sakti atau Cokorde Sakti Belambangan adalah cucu dari Kiai Agung Maruti. Perpindahan Ide Dewa Agung Anom Sirikan ke wilayah Sukawati diawali karena keadaan di Kerajaan Mengwi. Diceritakan Raja Mengwi pertama Cokorde Sakti Belambangan tidak mau tunduk dengan Kerajaan Kelungkung, bahkan mempunyai keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan hingga ke wilayah Kerajaan Kelungkung. Namun keinginan tersebut tidak bisa terlaksana karena tidak diberkati oleh Ide Betari Dewi Danoh yang berstana di Gunung Batur. Diceritakan Ide Betari di Gunung Batur menganugerahkan kesaktian kepada Ki Balian Batur, seorang keturunan Senggu di Bintang Danu. Atas anugerah ini Ki Balian Batur menjadi seorang balian yang sakti, tinggal di Desa Karang Kedangkan yang sekarang bernama Desa Rangkan. Ia hidup sejahtera bersama keluarga dengan memberikan pertolongan pengobatan sebagai seorang balian dan juga sebagai guru pengiwa dan mempunyai banyak sisya atau murid yang sakti. Ki Balian Batur mempunyai seorang putri yang kegiatan kesehariannya berdagang babi guling di desa. Pada suatu waktu keluarga Ki Balian Batur merasa terhina karena diberitakan bahwa putrinya berdagang makanan dari daging manusia yang dilakukan oleh rakyat Mengwi, sehingga masyarakat tidak ada yang mau berbelanja kepadanya. Keadaan ini menyebabkan Ki Balian Batur marah besar dan mengeluarkan ilmu hitamnya sehingga rakyat di wilayah Kerajaan Mengwi mendapat gering atau wabah penyakit merajalela. Pagi hari menderita sakit, malamnya sudah meninggal. Keadaan ini berlarut-larut sehingga menyebabkan Raja Mengwi murka terhadap Ki Balian Batur atas perilakunya. Beliau memerintahkan melakukan penyerangan untuk menghentikan serangan ilmu hitam Ki Balian Batur. Terjadi pertempuran sengit antara Laskar Mengwi dengan Ki Balian Batur, namun Ki Balian Batur tak terkalahkan dengan berbagai senjata pusaka kerajaan. Semua ini karena anugerah dan titah Ide Betari di Gunung Batur. Ki Balian Batur tidak mati dengan senjata pusaka apapun kecuali menggunakan pusaka kerajaan Kelungkung, yaitu bedil yang bernama Ki Narantaka dengan pelurunya Ki Seliksik.
Demikian Ki Balian Batur mau menyampaikan rahasianya agar Raja Mengwi mau menghadap dan memohon bantuan kepada Raja Kelungkung. Berdasarkan informasi ini, maka Raja Mengwi mau menghadap Raja Kelungkung Ide Dewa Agung Jambe guna memohon agar diberikan meminjam pusaka Ki Narantaka dengan pelurunya Ki Seliksik untuk membunuh Ki Balian Batur. Permohonan itu disetujui oleh Raja Kelungkung, maka dikirimlah putra beliau Ide Dewa Agung Anom Sirikan untuk melaksanakan tugas itu. Ki Balian Batur terbunuh oleh pusaka kerajaan Kelungkung sehingga rakyat Mengwi bebas dari wabah penyakit buatan Ki Balian Batur. Setelah kerajaan Mengwi bebas dari wabah penyakit karena pusaka kerajaan Kelungkung, maka Raja Mengwi memohon kepada Raja Kelungkung untuk menempatkan salah satu putra beliau di daerah kekuasaan Mengwi sebagai ucapan terima kasih atas bantuan kerajaan Kelungkung. Di samping itu, daerah tersebut telah ditinggal oleh Anglurah Agung Sukawati, maka dikirimlah putra kedua yaitu Ide Dewa Agung Anom Sirikan yang masih muda untuk memenuhi permintaan Raja Mengwi, ditempatkan di Desa Timbul, suatu daerah yang banyak tumbuh pohon timbul yang sekarang bernama Sukawati. Wilayah ini meliputi sebelah utara sampai di Gunung Batur, sebelah timur sampai Sungai Pakarisan, dan laut sebelah barat sampai Sungai Ayung. Ide Dewa Agung Anom Sirikan menjadi penguasa Sukawati sejak tahun 1710 Masehi dan kemudian menikah dengan putri kerajaan Mengwi, putri dari I Gusti Anglurah Agung Gede Agung yang bernama I Gusti Agung Ayumuter. Pernikahan ini membuahkan 3 orang putra. Paling sulung bernama Ide Dewa Agung Putu Jambe yang menekuni bidang ilmu spiritual, kemudian menjadi begawan dan juga melaksanakan pengobatan usada. Putra kedua bernama Ide Dewa Agung Made Karna yang menekuni tapa yoga semadi dan melaksanakan nyukle brahmacari atau tidak menikah. Putra paling bungsu bernama Ide Dewa Agung Anomayun yang mau sebagai calon pemimpin kerajaan. Ide Dewa Agung Anom Sirikan juga mempunyai putra penawing yaitu I Dewa Bubun dari ibu bernama Jero Bunter dan I Dewa Tangi dari ibu bernama Jero Tangi. Selama Ide Dewa Agung Anom Sirikan bertahta di Desa Timbul atau Sukawati, kesejahteraan rakyat terjamin dan kesenian berkembang dengan pesat karena beliau mengajak para tokoh kesenian dari Semarapura untuk tinggal di Sukawati. Kesenian yang berkembang subur di masyarakat mengakibatkan rakyat merasa bahagia lahir batin, merasa suka hati. Kemudian desa itu bernama Sukawati. Ide Dewa Agung Anom Sirikan sebagai raja di Sukawati menjalani kehidupan yang bahagia dan mengayomi rakyat dengan baik. Walaupun demikian, pernah berselisih paham dengan kakak beliau Ide Dewa Agung Made di Semarapura karena permohonan beliau untuk mendapatkan keris pusaka demi keselamatan di Sukawati tidak dikabulkan kakaknya. Ide Dewa Agung Anom marah dan keluarlah Bisame. Mulai sekarang semua keturunan di Sukawati, anak cucu cicit, tidak boleh menikah dengan semua keturunan Ide Dewa Agung Made di Samarajaya Kelungkung. Semoga mereka menderita kalau melanggarnya. Pada masa pemerintahan Ide Dewa Agung Anom Sirikan di Sukawati, diceritakan salah satu keturunan I Dewa Gedong Arta yang tinggal di wilayah Kaliangat bernama I Dewa Ngurah diperintahkan untuk tinggal di Sukawati. I Dewa Ngurah di Sukawati mempunyai 4 orang putra yaitu I Dewa Negara, I Dewa Tangkas, I Dewa Meranggi, dan I Dewa Paos. Oleh karena I Dewa Meranggi diduga melakukan kesalahan di Puri, yakni
menjalin cinta dengan salah satu istri Ide Dewa Agung Anom Sirikan. Maka Ide Dewa Meranggi disuruh meninggalkan Sukawati dan pergi menuju ke desa Kelating Tabanan hingga keturunannya sekarang. Ide Dewa Agung Anom Sirikan bertahta di Sukawati dalam jangka waktu yang cukup lama hingga lanjut usia. Pada tahun 1745 Masehi, beliau meninggalkan dunia fana ini menuju Sunia Loka, kemudian disusul oleh permaisuri beliau. Karena putra sulung dan putra kedua tidak berminat dalam pemerintahan, maka kedudukan beliau sebagai Raja Sukawati digantikan oleh putra ketiga, yaitu Ide Dewa Agung Anom Mayun. Ide Dewa Agung Anom Mayun bertahta pada tahun 1745 Masehi sampai dengan tahun 1770 Masehi sebagai Raja Sukawati II. Beliau menikah dengan Putri Mengwi dan mempunyai putra utama bernama Ide Dewa Agung Gede dan Ide Dewa Agung Made. Beliau juga mempunyai banyak putra penawing, yaitu Cokorde Karang, Cokorde Anom, Cokorde Ngurah Tabanan, Cokorde Gunung, Cokorde Tihingan, Cokorde Ketut Segara, Cokorde Tangkaban, Cokorde Langgeng, dan seorang putri yang menikah dengan Idewa Mangges Sapi atau Idewa Mangges Gerdag dari desa Beng. Pemerintahan Ide Dewa Agung Anom Mayun berjalan aman sentosa saat beliau telah berusia lanjut, membangun peristirahatan di desa Patemon Pejeng, dan selanjutnya masa usur beliau berstana di sana. Pemerintahan di Sukawati diserahkan kepada kedua putra beliau, Ide Dewa Agung Gede dan Ide Dewa Agung Made. Namun terjadi ketidaksepahaman di antara keduanya dalam menjalankan pemerintahan dan sering menimbulkan percekcokan, dan keadaan ayahanda di Patemon tiada memperoleh perhatian. Tersebutlah menantu raja di Patemon Pejeng bernama Idewa Mangges Sapi dari desa Beng yang telah menghamba di kerajaan Sukawati, telah melayani raja dengan baik dan juga membantu melaksanakan roda pemerintahan di Sukawati. Pada suatu hari, Ide Dewa Agung Anom Mayun hendak menuju Sunia Loka. Menjelang tutup usia, beliau memanggil para putranya untuk diberikan petuah, tetapi tidak ada yang datang sampai beliau menghembuskan nafas terakhir. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, beliau menyampaikan bisama kepada para putra melalui menantu beliau. Sampaikan kepada para putraku di Sukawati, pada waktu layon akan disucikan, jika ada putraku yang berani ngengkem lidah jenazahku, dialah yang aku angkat menjadi anak tertua. Demikian bisama beliau, yang artinya siapa yang berani mengulum lidah jenazah beliau, dia yang akan diangkat sebagai anak tertua yang akan menggantikan sebagai raja. Setelah bisama ini disampaikan, mangkatlah beliau di Patemon Pejeng tanpa ada putra yang mendampinginya. Para putra baru berdatangan setelah beliau mangkat sehingga tidak mendapatkan pesan terakhir. Selanjutnya jenazah beliau diusung ke Sukawati untuk dilaksanakan upacara pelebon selengkapnya. Saat pelaksanaan upacara penyucian jenazah, disampaikanlah bisama beliau, namun tidak ada seorang pun para putra yang berani ngengkem lidah jenazah sang raja yang terlihat menjulur dan membengkak serta menebarkan bau busuk. Idewa Mangges Api atas persetujuan para putra dan mewakili para putra bersedia untuk ngengkem lidah jenazah raja. Secara tiba-tiba setelah lidah jenazah dikulum, jenazah raja kembali ke keadaan normal dan menebarkan bau harum. Selanjutnya pelebon dengan segala rangkaian upacaranya terlaksana dengan baik untuk mengantarkan sang raja ke Sunia Loka.
Mungkin ini suatu pertanda bahwa kelak di kemudian hari wilayah kerajaan Sukawati akan menjadi wilayah kerajaan Gianyar. Setelah Pelebon Raja selesai, percekcokan antar dua bersaudara terus berlanjut dalam kurun waktu yang lama sampai melibatkan kerajaan Mengwi. Namun pada akhirnya mereka berdamai. Ide Dewa Agung Made, adik Ide Dewa Agung Gede, pernah meninggalkan Sukawati menuju daerah Badung bersama adik-adiknya Cokorde Karang, Cokorde Anom, dan Cokorde Segare, serta diiringi juga oleh para putra yaitu Ide Dewa Agung Batuan, Cokorde Putu Kandel, Cokorde Made Kandel, Cokorde Rake, Cokorde Anom Prasi, dan anak agung istri Putri Rake ke Puri I Gusti Jambe Tangkeban, penguasa Badung di Puri Alang Badung yang masih ada hubungan keluarga dari pihak ibu. Ide Dewa Agung Made dipersembahkan seorang gadis yang cantik untuk dijadikan istri di sana dan melahirkan seorang putra yang bernama Kiai Jambe Aeng alias Kiai Jambe Aji yang kemudian menjadi Raja Badung. Keturunan kakak beradik Ide Dewa Agung Gede dan Ide Dewa Agung Made, putra dari Ide Dewa Agung Anomayun atau cucu dari Ide Dewa Agung Anom Sirikan, dalam perjalanan sejarahnya membangun puri untuk tempat tinggal seperti Puri Peliatan, Puri Petulu, Puri Gentong, Puri Pesaban, Puri Bumbungan, Puri Alang Badung, Puri Kesatria, Puri Jerukute, Puri Ubud, Puri Bedulu, Puri Keliki, Puri Timohon, dan lain-lain. Pada tahun 1845 Masehi terjadi kekosongan penguasa di wilayah Sukawati dan dikendalikan oleh pemerintahan I Dewa Manggis VI sebagai Raja Kerajaan Gianyar. Dengan demikian wilayah Kerajaan Sukawati jatuh ke tangan Kerajaan Gianyar sejak tahun 1845 Masehi. Demikianlah perjalanan Ide Dewa Agung Anom Sirikan, putra dari Ide Dewa Agung Jambe yang pindah ke daerah Sukawati, mendirikan Kerajaan Sukawati, dan keturunan beliau kemudian berada tersebar di berbagai daerah di Gianyar dan terkait dengan berdirinya Kerajaan Gianyar. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Rahayu.